Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kangenku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa selalu di dalam wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa selalu di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da subuh yang indah ini, kita beri tema dengan ternyata seluruh manusia, juga termasuk saya, selama ini salah di dalam menyembah. Ternyata seluruh manusia, ya termasuk saya, selama ini salah Tuhan, salah di dalam bertuhan. Kenapa kok saya sebut seluruh umat manusia salah di dalam menyembah, salah di dalam bertuhan? Ketika masih ada manusianya, di dalam hati manusianya, pasti yang dipertuhankan bukan Tuhan, pasti yang diingat bukan Tuhan. Tapi selama ini ketika masih ada di dalam hati manusianya adalah manusianya, pasti yang disembahnya adalah diri manusia itu sendiri. Pasti yang dikultuskannya yaitu diri manusianya sendiri. Pasti yang diakbarkannya pasti diri manusia itu sendiri di dalam hatinya. Yang diagung-agungkannya pasti diri manusia itu sendiri di dalam hatinya ketika manusianya masih wujud di dalam hatinya, ketika manusianya masih hidup di dalam hatinya, ketika manusianya masih berkuasa di dalam dirinya. Inilah tanda bukti bahwa seluruh manusia, ya termasuk saya, selama ini salah sembah atau salah Tuhan atau salah mewujudkan Tuhan itu di dalam hati manusianya. Karena itulah masing-masing manusia pasti akan mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan di dalam hatinya secara tidak disadarinya. Sehingga ketika manusia mengkultuskan keberadaan diri manusianya di hatinya, pasti di luar dirinya pun juga mengkultuskan makhluk. Para nabi-nabinya dikultuskan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikultuskannya, didewakannya,
dimuliakannya, karena manusia di dalam hatinya tidak memuliakan Allah, karena manusia di dalam hatinya tidak memuliakan uripe Allah, karena manusianya buta akan hidup yang menghidupinya, karena manusia buta akan hidup siapa yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad. Manusia tidak mengetahui siapa hidup yang menghidupi para nabi-nabi yang dikultus-kultuskannya selama ini, karena manusia hakikatnya tidak tahu dirinya sendiri, sehingga manusia salah di dalam bertuhan, salah di dalam beragama, salah di dalam menyembah selama ini, karena manusianya tidak tahu dirinya sendiri. Inilah tanda bukti bahwa ketika manusianya masih ada, maka berlakulah ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap diri manusia itu, tiap-tiap yang bernafas itu pasti kedatangan kematian. Apa buktinya manusia sudah mati? Apa bukti manusianya salah sembah? Apa buktinya manusia salah Tuhan? Ketika yang wujud, yang ada, yang hidup, yang nampak, yang jelas, yang nyata, yang berkuasa di dalam hati setiap manusia masih wujud manusianya. Inilah tanda bahwa manusia sudah mati di sisi Tuhannya. Meskipun manusianya masih merasa hidup di sisi hawa nafsunya, karena manusianya sudah terkunjoro, terpenjara, terbelenggu, terikat, terbudak dengan hawa nafsunya sendiri yang selama ini telah dipertuhankannya. Inilah yang dimaksud hari kematian bagi bangsa atau bagi umat manusia, dikala di dalam hatinya yang ada, yang wujud, bukan semestinya yang ada ya dan yang wujud. Bukan semestinya manusia yang ada dan yang terwujud. Karena yang semestinya hanya Allah yang ada, hanya Allah yang wujud. Itu yang semestinya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Qalbun mu'minin baitullah. Rumahnya orang-orang yang beriman adalah ketika di dalam dadanya yang wujud, yang ada, yang hidup, yang berkuasa, yang akbar, yang mulia dan yang suci hanyalah uripe Allah. Itulah orang-orang yang beriman, alias orang-orang yang sudah menghaturkan, yang sudah mempersembahkan, yang sudah mengabdikan amanah-amanah, yang mana amanah-amanah ini yang sebenar-benarnya bukan miliknya sendiri, yakni hidup inilah amanah, badan inilah amanah. Apapun yang tergerak, apapun yang teraktivitas antara hidup dan badan ini pun juga semua amanah. Sejak bangun tidur pergerakan syariat-syariat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi pun juga ini amanah-amanah billah.
Bila manusia sudah rela, sudah ridho mengembalikan amanah-amanah billah ini kepada yang punya, maka itulah orang-orang yang beriman. Ketika di dalam dadanya sudah tak ada diri manusianya lagi, maka yang ada hanyalah innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan solat demi mengingatku. Maknanya di sini, dan dirikan solat itu bukan solat-solat seperti syariat yang selama ini kita kerjakan. Solat 5 waktu secara syariat yang kita kerjakan kan itu bukan dirikan solat, tapi mengerjakan solat. Yang mendirikan solat masih manusianya yang berdiri kokoh sebagai Tuhan, yang berdiri masih manusianya yang berdiri atas semua amal yang dilakukannya. Termasuk solat 5 waktu masih dituhani, masih dikuasai oleh manusianya. Inilah yang dimaksud salah Tuhan, salah persembahan, salah pengabdian. Manusia selama ini tidak mengabdi, tidak menyembah kepada Tuhannya, tapi manusia mengabdi, menyembah kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri selama ini, ya termasuk saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tanda bukti bahwa manusia telah kedatangan kematiannya sejak detik-detik akil baligh tiba, sehingga saat ini setua ini manusianya sama-sama salah di dalam bertuhan, salah di dalam menghadap, salah di dalam mengingat, salah di dalam berzikir. Karena manusia hanya ingat, karena manusia hanya zikir, yang diingati di dalam hatinya hanyalah dirinya sendiri, yang dikultuskannya di dalam keesaan hawa nafsunya, yang dikultuskannya di dalam keahadan hawa nafsunya, yang dikultuskannya di dalam ketauhidan, keakbaran hanya diri manusianya yang ada di dalam hatinya. Inilah kematian itu. Setelah manusianya mati, ya dipendam, ya dikubur oleh Allah. Jiwa-jiwa yang mati ini, jiwa-jiwa yang keras melebihi kerasnya batu ini, dikubur di dalam tanah yang berupa badan-badan yang dari tanah. Inilah kuburan manusia yang qalbun kafirin baitun nas. Rumah orang kafir di sisi Allah adalah ketika masih wujud manusianya di dalam hatinya daripada wujud Tuhannya. Orang kafirin di sisi Allah ketika di dalam hatinya yang diingat, yang dizikiri masih hawa nafsuni dewi-dewi, ya termasuk saya juga.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tanda bukti bahwa kita semua umat manusia selama ini salah di dalam bertuhan, salah di dalam berakidah, salah di dalam mengabdi, salah di dalam menyembah, salah di dalam mengingat. Karena afdalul dzikri fa'lam annahu, sebaik-baiknya, seagung-agungnya, semulia-mulianya, seakbar-akbarnya zikir adalah ketika hanya Allah yang ada di dalam dadamu. Itulah yang dimaksud afdalul dzikri fa'lam annahu, ketika araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal hidup Tuhanku dengan hidup Tuhanku. Aku mengenal wujud Tuhanku dengan wujud Tuhanku. Aku mengenal kehendak Tuhanku ya dengan kehendak Tuhanku. Aku mengenal kuasa Tuhanku ya dengan kuasa Tuhanku. Aku mengenal ilmu Tuhanku ya dengan ilmu Tuhanku. Aku mengenal hidup Tuhanku ya dengan hidup Tuhanku. Aku mengenal penglihatan Tuhanku ya dengan penglihatan Tuhanku. Aku mengenal pendengaran Tuhanku ya dengan pendengaran Tuhanku. Aku mengenal kalam Tuhanku ya dengan kalam Tuhanku. Karena manusia tak punya kehendak sedikit walaupun sebiji darah. Karena manusia tak punya kekuasaan sedikit pun walaupun sebiji darah. Karena manusia tak mempunyai ilmu sedikit pun walaupun sebiji darah. Karena manusia tak punya hidup sedikit pun karena manusia mati. Karena manusia tak bisa melihat apapun kecuali di dalam kebutaan. Karena manusia tidak bisa mendengar apapun karena manusia di dalam ketulian, di dalam ketiadaan. Dan manusia tak akan pernah bisa berkalam mengucap apapun karena manusia itu bisu, hening, diam. Karena semua kalam yang terucap pada diri manusia, karena semua kalam yang terucap pada diri makhluk Tuhan, yaitu kalamnya Tuhan sendiri sebagai pencipta makhluk yang ada di alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi agar tidak salah menyembah, tidak salah mengabdi, tidak salah mendirikan apa yang berdiri di dalam dada setiap manusia ini, maka ya wajib manusia mengetahui atau wajib bagi manusia untuk mengenal awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama apapun, agama yang dipeluk manusia, baik itu Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Maka awalilah apapun agama-agama Anda yang Anda peluk, awalilah dengan awaluddin ma'rifatullah. Tahu mengenal, menghadap, berjumpa dengan siapa Tuhan yang bakal Anda sembah.
Tentunya Tuhan yang disembah oleh seluruh umat manusia, ya Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Ya tentunya Tuhan yang wajib disembah oleh manusia, Tuhan yang mengadakan dirinya, Tuhan yang mewujudkan dirinya. Tentunya yang wajib dipertuhankan oleh seluruh manusia adalah Tuhan yang telah menghidupi diri manusianya sehingga terwujudlah diri manusia ini, sehingga kita tahu, semua bangsa manusia tahu bahwa dirinya adalah manusia. Dengan apa kita tahu bahwa diri kita adalah manusia? Dengan uripe Allah. Marilah kita buktikan agar kita bisa tahu, agar kita bisa kembali dan tidak salah Tuhan lagi di dalam kehidupan ini. Apapun agama Anda, apapun golongan Anda, apapun aliran Anda, agar tidak salah Tuhan lagi, agar tidak salah mempersembahkan lagi, agar tidak salah mengkultus-kultuskan lagi. Maka sadari, marilah kita sadari bersama. Dulu ketika saya saat ini usiaku 50 tahun. Usia Anda berapa? Tolong dicek sendiri. Mari kita sadari 50 tahun yang lalu di dalam usiaku, di dalam hidupku selama ini, 50 tahun yang lalu saya ada di mana? Tentunya 50 tahun yang lalu sejak saya dilahirkan, sejak Anda semua dilahirkan, tentunya Anda berada di dalam Zatullah, Sifatullah, Af'alullah, Asma'ullah, Zatullah, Sifatullah, Asma'ullah, Af'alullah. Disitulah kita semua umat manusia berada di dalam Tuhan itu sendiri. 50 tahun yang lalu saya, Anda semua, sesuai umur Anda, berapa umur Anda selama ini. Ketika Anda belum terlahir ke dunia, Anda masih di dalam Allah, masih menjadi Allah, alias manusianya masih gaib, tidak ada, yang ada hanya Allah. Kesadaran inilah yang harus kita perbesar, yang kita agung-agungkan, yang kita azimkan, yang kita muliakan, yang kita sucikan di dalam setiap dada kita selama ini, yakni ketidakadaan, ketidakberadaan, ketidakwujudan, ketidakkuasaan diri manusia kita di hati kita. Inilah tanda bukti bahwa kita ini adalah Zatullah, bahwa kita ini adalah Sifatullah, bahwa sesungguhnya kita adalah Asma'ullah, bahwa kita sesungguhnya Af'alullah, sehingga nyatalah la ilaha illallah itu ketika manusianya sudah tak ada lagi. Itulah yang dimaksud Baiatul Akbar. Itulah yang dimaksud manusia sudah miber, tajalli, wusul, mi'raj, mijil kepada
Tuhannya. Bali mulai dan beliau kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Kesadaran inilah yang harus, yang wajib kita miliki bagi setiap umat manusia, tak peduli agama apa yang Anda peluk. Meskipun Anda beragama Islam, tapi di dalam dada Anda qalbun kafirin baitunas, masih ada manusianya yang menjadi Tuhan di dalam hati kita, ya belum dikatakan bertuhan, belum dikatakan berserah diri kepada Allah, masih qalbun kafirin baitunas. Meskipun Anda, kita semua, saya ngaku-ngaku beragama Islam, ngaku-ngaku beragama Kristen, ngaku-ngaku beragama Nasrani, ngaku-ngaku beragama Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Bila manusianya masih ada, masih menjadi Tuhan, berarti ya salah Tuhan, ya berarti salah menyembah. Percuma nama-nama agama itu, tidak ada imbasnya sama sekali di dalam dada kita. Karena agama yang kita perlu itu hanyalah pakaian-pakaian jasmani kita saja. Sedangkan la ilaha illallah, sedangkan tiada Tuhan selain Allah yang menciptakan diri manusianya lah, itu pakaian hati setiap manusia. Tak peduli apapun agama Anda, bila di dalam hati Anda yang ada hanya Tuhan, ya itulah bertuhan, ya itulah awaluddin ma'rifatullah. Agar Anda sampai di sana awaluddin ma'rifatullah, sebelum beragama, sebelum bertuhan, wajib ketemu Tuhannya dulu agar tidak salah sembah. Maka man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia pasti akan bertemu Tuhannya. Karena diri kita selama ini tidak mengenal diri kita sendiri, karena kita selama ini tidak sadar awalnya kita gaib, berakhir pun juga gaib. Karena kita tidak menyadari awalnya kita tidak ada 50 tahun yang lalu, ya sebentar lagi ya bakal tidak ada. Bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, sudah mengabdi kepada Tuhannya, sudah beragama di sisi Tuhannya, ya manusianya harus kembali kepada awalnya. Awalnya gaib, ya kembali gaib. Awalnya tidak wujud, ya kembali tidak wujud. Ya awalnya Adam, ya kembali Adam, tidak ada. Itulah pertemuan antara Adam dan Hawa. Hawa nafsu kita sadar bahwa hawa nafsu kita sebenarnya Adam. Itulah pertemuan, itulah pernikahan kembali. Selama ini di dalam dunia ini, karena Adam dan Hawanya telah lama terpisah, tidak bisa miber ke dalam surga yang dulu ia tempati. Namun bagi manusia yang sudah ketemu dengan bimbingan-bimbingan Baiatul Akbar, maka Adam dan Hawanya bisa bertemu kembali. Dan saat itu juga
terbang kembali masuk ke dalam miftahul jannah, la ilaha illallah. Sudah membawa kuncinya surga. Mangqala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di dalam lesannya, maka dakhalal jannah, sudah masuk surga. Jadi apa yang dimaksud mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah itu ketika di dalam dadanya qalbun mukminin baitullah, ketika di dalam dada manusianya sudah tak ada manusianya lagi, yang ada hanya Allah, yaitulah sudah masuk surga. Bukan surga bohongan yang katanya besok. Surga sudah ada sekarang, tergantung manusianya mau dibaiat masuk surga apa dibaiat masuk neraka, tergantung manusianya, tinggal pilih. Kalau manusianya dibaiat masuk neraka, ya ketika di dalam hati manusianya qalbun kafirin baitun nas, yang ada hanyalah kekuasaan manusianya, yang ada hanyalah keakbaran diri manusianya di dalam hatinya. Itulah baiatun nafsi. Manusianya sudah mengkultuskan keberadaannya, sudah mengkultuskan kewujudannya, manusia sudah mengkultuskan kehidupannya. Itulah manusia selama ini lebih suka dibaiat iblis, lebih suka dibaiat setan, lebih suka jadi utusan, jadi rasulnya, jadi pesuruh setan daripada baiatullah, daripada menjadi rasul, menjadi utusan, menjadi pesuruhnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua sama-sama dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selama ini ternyata salah sembah, salah Tuhan, salah di dalam mengabdi, salah di dalam membawa amanah-amanah kehidupan ini, yang mana sebenarnya semua apa yang kita lakukan, amanah-amanah yang kita kerjakan hanyalah milik Allah. Sehingga Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar ketika kamu melempar Muhammad. Inilah tanda bukti hati para kekasih-kekasih Allah, yang mana di dalam hatinya sudah tak ada lagi manusianya, yang ada hanyalah Tuhannya. Inilah hatinya para nabi dan para rasul. Inilah hatinya para kekasih-kekasih Allah. Sehingga di dalam hati para kekasih Allah itu, innal awliya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan tidak merasa bersedih hatinya. Kenapa? Karena manusianya sudah kempauin di dalam permainannya. Karena riwayat manusianya sudah selesai pasca mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, yang ada hanya riwayatullah, hanya ayat-ayat Allah. Apa yang ditakutkan lagi? Apa yang harus disedihkan lagi? Namun bila di dalam dada kita masih ada ketakutan dan kesedihan lagi, berarti kita belum kembali kepada Tuhan, masih menjadi kekasih syaitan, yakni di dalam al-mulk, jadi malaikat Malik yang merenggut ketakutan, jaga nerakanya sendiri-sendiri.
Al-Malik, kepemilikan. Karena diri manusianya masih berhak memiliki hidup dan badan ini, ya pasti ketakutan hidup di dunia ini. Takut miskin, takut tidak berhasil, takut mati dan sebagainya. Inilah bahwa kita selama ini sudah jadi malaikat malik, penjaga hawa nafsu, penjaga neraka. Sampai kapan? Abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan, yakni ketika ketemu dengan Baiatul Akbar, ketemu dengan kiamat, kekiamatan diri manusianya di hatinya. Maka setelah kiamat pasca di baiat, manusianya akan kembali menjadi malaikat Ridwan, penjaga surga yang berseri-seri, yang enjoy saja. Apakah malaikat Ridwan itu? Orang-orang yang rela, yang ridho bila Allah ini yang wujud, yang ridho bila Allah ini yang hidup, yang ridho bahwa hanya Allah yang berkuasa atas dirinya, yaitulah malaikat penjaga surga. Ketika malaikat Ridwan menjaga surga, yang melihat seluruh manusia yo podo-podo di dalam surganya. Jadi tergantung hati manusianya. Kalau manusianya jadi malaikat malik, pasti di dalam hatinya selalu dan selalu suudzon kepada makhluk, suudzon kepada yang disaksikan. Akan tetapi bila di dalam hatinya sudah menjadi malaikat Ridwan, maka ia selalu ridho dengan apa yang dipersaksikannya. Kenapa? Karena kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Karena yang ada hanyalah Allah. Itulah yang dimaksud ridho, Ridwan itu. Tinggal Anda sendiri masih ingin jadi malaikat malik ataukah hijrah terbang menjadi malaikat Ridwan. Semuanya keputusan ada di dalam tangan Anda sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati paparan-paparan di uripe Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, marilah kita kumandangkan sholawat dolimin daf'ul bala. Dan mumpung masih ada waktu masih lebaran ini, mohon maaf lahir dan batin di tahun 2023 ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asriri zalimin bi'gharibin wa awrijuna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya safiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.